Untuk Oke, pada hari ini kita belajar materi baru atau bab baru, yaitu kita belajar tentang rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang rangkaian aritmatika. Nah, oke, rangkaian aritmatika itu ada adder dan subtraktor. Mungkin ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan adder dan subtraktor. Mungkin secara definisi dulu. Rangkaian adder itu apa? Definisi dari adder apa? Halo? Ya, ada di chat yang menjawab. Siapa yang menjawab? Nabila. Masih enggak, Muel? Hah? Gimana? Adder itu penjumlahan bilangan biner bukan, Bu? Ya, betul. Secara definisi saya menanyakan makna adder. Adder itu apa? Subtraktor itu apa? Adder itu adalah penjumlah, kemudian subtraktor itu pengurang. Nah, kalau rangkaian aritmatika, aritmatika itu kan eh, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian gitu kan. Nah, kita akan mempelajari dulu yang dimaksud rangkaian penjumlah dan rangkaian pengurang. Nah, rangkaian aritmatika di sini ada dua jenis, yaitu adder dan subtraktor. Adder dan subtraktor pun dibagi lagi menjadi dua jenis, ada half dan full. Nah, sebelum memahami tentang apa itu rangkaian adder dan subtraktor, kita pahami dulu apa yang dimaksud rangkaian integrasi. Rangkaian integrasi itu disebut juga sebagai rangkaian kombinasional. Kenapa dikatakan rangkaian terintegrasi? Karena rangkaian ini terbentuk dari berbagai macam gerbang logika dan dapat merupakan kombinasi dari satu jenis gerbang logika atau lebih. Biasanya rangkaian terintegrasi itu disederhanakan menggunakan aljabar boolean atau aturan aljabar boolean atau peta Kimeb. Kita sudah pelajari ya penyederhanaan rangkaian logika. Nah, rangkaian terintegrasi ini keluarannya, outputnya tergantung hanya pada masukannya. Kemudian dideskripsikan dengan menggunakan ekspresi boolean atau tabel kebenaran. Prosedur pembuatan rangkaian kombinasional itu ada 5 secara umum. Itu pertama kita harus menentukan jumlah input outputnya, kemudian variabel input dan outputnya menggunakan simbol huruf, terus buat tabel kebenaran, kemudian kalau perlu disederhanakan ya disederhanakan, terakhir baru kita menggambar rangkaian logikanya. Oke. Nah, kalau secara definisi rangkaian kombinasional itu outputnya hanya ditentukan oleh kombinasi logika input. Ini ada contoh gambar blok diagram untuk rangkaian kombinasional. Di sini ada dua jenis. Yang ini rangkaian kombinasional dengan notasi yang lengkap. Jadi notasi yang lengkap itu ada input, ini ada output. Nah, output ini bergantung pada input yang masuk rangkaian kombinasional. Jadi sebetulnya rangkaian kombinasional itu ada 3. Ada rangkaian aritmatika, rangkaian penyandi, dan rangkaian pemilih. Jadi ada 3. Nah, kita belajar dulu tentang aritmatika. Ini notasi yang digabung, ini blok diagram gambarnya, ini notasinya digabung. Oke. Aturan dasar dari rangkaian aritmatika yang adder yaitu penjumlahan bilangan biner. Sudah kita pelajari ya di materi sistem bilangan, penjumlahan bilangan biner itu jika 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Tapi dituliskan dalam bilangan biner 0, 1. Nah, 1 pada penjumlahan terakhir itu disebut carry. Ini yang disebut carry. Ini disebut summary, hasil penjumlahan. Nah, macam rangkaian penjumlahan itu ada half adder, itu biasanya terdiri dari 2 input, ada full adder itu ada 3 input. Kenapa 3 input? Karena ada bilangan biner yang
disisakan untuk dijumlahkan ke penjumlahan selanjutnya. Oke, sampai sini masih bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, ini rangkaian adder. Rangkaian adder itu secara definisi adalah rangkaian penjumlahan dua buah bilang biner yang terbagi dari dua jenis, yaitu half dan full. Half adder itu kita bahas dulu yang half adder. Half adder itu merupakan suatu rangkaian paling sederhana di mana rangkaian ini digunakan untuk menjumlahkan satu bit biner. Nah, maksudnya satu bit gimana? Misalnya itu inputan A ini 1, inputan B ini 0. Jadi ini kan masing-masing input, masing-masing variabel satu inputan. Half adder memiliki dua buah input dan dua output, yaitu summary out disebutnya sum dan carry out disebutnya carry. Yang dimaksud carry dan sum, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Ini adalah sum, hasil penjumlahan. Nah, dia tidak menyisakan hasil penjumlahan nih, 0. Nah, ini disebut carry. Nah, carry ini fungsinya untuk apa? Untuk dijumlahkan ke penjumlahan selanjutnya jika ada. Sama halnya dengan yang contoh kedua. Prinsip kerja rangkaian half adder. Ini prinsip kerjanya ya. Misalnya, ini inputan 1, inputan 2. Nah, A atau B. Misalnya ini nilainya 1, ini 1. 1 ditambah 1 kan hasilnya berapa? 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 01. 01, Bu. 01. Berarti sini ya. 0, hasil penjumlahnya 0, 1. Nah, satunya itu dia sebagai carry di sini. Nah, kalau ternyata carry out-nya ini dijumlahkan ke penjumlahan selanjutnya jika ada. Nah, saat dijumlahkan ini menjadi carry in. Tapi kalau tidak ada ya sudah tidak perlu dijumlahkan. Coba kita coba. Ini ada input A dan B dengan kombinasinya seperti ini. Jadi misalnya A-nya itu 0, B-nya 0, dijumlahkan 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dia tidak punya sisa, ditulisnya 0 carry-nya. Terus kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Dia tidak ada sisa, dituliskan 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Dia tidak ada sisa, dituliskan 0. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya kan 01. Yang ditulis 0 ini hasil penjumlahannya, satunya itu sebagai carry, maka ditulis ini. Oke, sampai sini penjelasannya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau kalian perhatikan dari tabel sum dan tabel carry itu berdasarkan kombinasi input yang ada, itu bisa disimpulkan dia membentuk gerbang logika apa nih? Yang sum sama carry. N, Bu. Yang mana yang N? Yang sum atau yang carry? Yang carry. Carry. Oke. Yang carry ini adalah N, gerbang logika N ya. N dari A kali B. Nah, kemudian yang sum XOR, Bu. XOR. XOR itu lambangnya gimana? Nah, gini ya. Betul? Betul nggak? Nah, dari kesimpulan ini, gerbang logika yang dibentuk dari sum and carry, kita bisa membuat gambar rangkaian logikanya. Nah, gambar rangkaian logikanya seperti ini. Ini XOR, ini gerbang logika XOR, ini gerbang logika N. Nah, ini kombinasi input yang masuk ke gerbang logika. Ada A dan B. Kalau N ini Z, ini N,
Ini B, A kali B berarti N. Ini adalah carry. Jadi gerbang logika N itu dibentuk dari kombinasi output yang ada pada carry. Maka dituliskan fungsi booleannya A kali B. Nah, untuk yang sum itu dibentuk dari kombinasi input A dan B dengan gerbang logika XOR, sehingga dituliskan seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Nah, ini full adder. Full adder itu merupakan penjumlahan dua buah biner yang berjumlah lebih dari 1 bit. Full adder itu memiliki dua buah input dan dua output, yaitu summary out, sum, dan carry out, carry. Ini inputannya misalnya ya, 1, 0, dan B-nya itu 1, 1. Ini dijumlahkan. 1 ditambah 1 hasilnya 0, 1. 0, satunya, carry-nya ditambahkan ke penjumlahan selanjutnya. Berarti 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 0, berarti sisa 1. Nah, ini sebagai carry, ini sebagai sum. Begitu juga yang contoh kedua, sama. Nah, ini coba ini dicek. Misalnya 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Dia tidak ada sisa dan tidak ada carry in. Jadi carry in itu untuk menjadi input yang dijumlahkan lagi. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Hasilnya 1, dia tidak menyisakan, berarti C-in-nya juga 0. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1, dia tidak menyisakan, juga C-in-nya 0. Nah, 1 ditambah 1 dia hasilnya 0. Ini menyisakan 1 carry out. Nah, ini C-in-nya itu dari carry out yang ditambahkan untuk penjumlahan selanjutnya. Berarti karena ini 1, berarti ini kan 1. Nah, ini sebetulnya kalau di sini ada penjumlahan lagi, ini nanti dijumlahkan untuk A dan B-nya. Kalau dari ini bisa disimpulkan bahwa gerbang logika dari CI-nya itu gerbang logika apa? Kalau diperhatikan CI dari kombinasi input. Sum dulu deh, sum itu gerbang logika apa? XOR. XOR. Oke. Kalau yang C-op-nya N. N. ya. C-nya N juga. N. N juga ya. Berarti ini tuh bisa dituliskan ini saja. A XOR itu lambangnya gini ya. B XOR lagi C. CI. Nah, kenapa seperti ini? Kalau kalian perhatikan, sum ini adalah XOR dari kombinasi A, B, dan C-in. Jadi misalnya nih ya, yang kedua deh biar dapat bayangan. 0 ditambah 1, 1. Ditambah 0 lagi, 0 sisaan dari yang di atas ini. Maka di sini hasilnya 1. Dia tidak menyisakan. Kemudian untuk yang kedua, jadi kan 0, ini turun ke bawah. 1 ditambah 0, 1 ditambah apa ini? Tambah 0, 1. 1 ini. Jadi C-nya ini digunakan untuk menambahkan penjumlahan selanjutnya. C ini untuk penjumlahan yang baris kedua. Terus ini
digunakan untuk penjumlahan baris ini, yang ini digunakan untuk penjumlahan baris ini. Maka bisa disimpulkan ini gerbang logika yang terbentuk dari kombinasi A, B, dan C. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang C out-nya itu dari A kali B plus A kali C in dan B kali C in. Jadi ini itu A kali B A kali B ditambah A kali C in ditambah B kali C in. Nah, jadi untuk output yang C0 ini kombinasi gerbang logikanya itu A dikalikan B ditambah A dikalikan C in ditambah B dikalikan C in. Ini rangkaian full adder. Nah, kalau dari ini bisa digambarkan gerbang logikanya seperti ini. Ini A XOR, atau bisa saya ubah ke bentuk ini ya. Maksudnya dari yang ini itu C-in-nya saya gabungkan berarti A XOR C. Jadi seperti ini. Nah, ini gerbang full adder-nya. Oke, begitu penjelasannya. Emang agak rumit yang full adder-nya. Selanjutnya masuk ke subtraktor. Subtraktor itu adalah merupakan suatu rangkaian pengurangan dua buah bilangan biner yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Kalau adder penjumlahan, subtraktor pengurangan ya. Ini ada half subtraktor dan full subtraktor. Nah, ini sama aritmatikanya yang digunakan adalah pengurangan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurang 1 tidak bisa, makanya dia butuh bit pinjaman atau borrow, disebutnya borrow. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Subtraktor itu ada dua. Half subtraktor itu dibentuk dari 2 input, 2 output. Full subtraktor itu 3 input karena ada carry yang dijumlahkan dan 2 output. Gambarannya seperti ini. Sama ya definisinya. Bedanya di sini nih, kalau half subtraktor itu disebutnya diff atau remain out, hasil pengurangan, dan borrow out, bit peminjam. Jadi misalnya gini, 1 dikurangi 0, 1. Dia tidak butuh bit pinjam, makanya dituliskan 0 borrow-nya. Kemudian yang kedua, 0 dikurangi 1, dia tidak bisa ya, berarti dia pinjam 1 bit borrow. Nah, jadi gini deh, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, ini borrow-nya tadi 1. Subtraktornya bisa dipahami sama ya, gampang ya, pengurang bilangan biner. Halo? Paham, Bu. Oke. Nah, half subtraktor itu memiliki kelemahan. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Jadi dia belum ada borrow in yang dilibatkan untuk penjumlahan selanjutnya. Dia hanya ada borrow out. Nah, prinsip kerja half subtraktor itu pengurangan biasa. Tadi sudah saya sampaikan, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, dia tidak butuh bit peminjam, ditulis 0. 0 dikurangi 1 tidak bisa, maka dia ada 1 borrow. Terus jadi ini pindah ke depannya jadi 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1 dikurangi 0 hasilnya 1, dia tidak pinjam bit, berarti ditulis 0. 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dia tidak pinjam bit, dituliskan 0. Nah, kalau dari kombinasi input dan output,
input sehingga hasil outputnya bisa disimpulkan di terbentuk gerbang logika XOR. Nah, yang boro terbentuk gerbang logika not A kalikan B. Enggak ada namanya karena ini not A kalikan B. Kalau ditransformasikan ke dalam rangkaian logika, gambar rangkaian maka seperti ini. A differnya atau remain out-nya A dikurangi B ini XOR, terus yang borrow-nya itu not A dikalikan B, maka gerbang logikanya ada not dan N. Ini borrow. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Ini XOR ya. Karena hasil ininya adalah XOR. Seperti ini caranya. Jadi kalian harus menentukan dulu tabel kebenaran, baru bisa menggambar ke rangkaian logika. Full subtractor ini merupakan pengurangan dua buah biner yang berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil pengurangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu diff atau remain dan bit pinjamannya, borrow out. Misalnya 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1, 1. Tapi nggak bisa, jadi dia borrow-nya pinjam 1 bit. Ini berarti jadi 01. 01 atau 2 dikurangi 1, 1. Ini karena tidak ada borrow, ditulisnya 0. Nah, yang ini 0 dikurangi 1 nggak bisa, maka ada borrow-nya 1. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Yang ini 1 dikurangi 0, hasilnya 1, dia nggak pinjam, borrow-nya 0. Sehingga bisa dituliskan prinsip kerjanya seperti ini. Ketidakmampuan rangkaian half subtractor dalam melibatkan borrow in dapat diatasi dengan menggunakan rangkaian full subtractor. Sesuai dengan namanya, full subtractor merupakan penjumlahan penuh yang maksudnya sudah melibatkan borrow out dan borrow in dalam prosesnya, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan sempurna. Ini secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Remain out-nya atau RI itu A dikurangi BI dikurangi A dikurangi B dikurangi borrow in. Jadi misalnya gini, A dikurangi B, ini hasilnya, dia menyisakan misalnya dia pinjam, dimasukkan lagi ke sini. Sama persis kayak adder. Misalnya 0 dikurangi 1. Nggak bisa kan, berarti borrow out-nya 1. Nah, 1 dikurangi 1, benar ya, 2 dikurangi 1, 1. Ini borrow in, jadi borrow in-nya untuk penjumlahan selanjutnya. Misalnya ini 0, 0, ini 0. 1 dikurangi 0, 1, terus dikurangi 0 lagi, ya 1. Belumnya 1. Ini nggak pinjam kan tadi 0. Nah, borrow out-nya ini menjadi pengurang untuk penjumlahan selanjutnya ini 0. Kalau nggak ada ya nggak perlu dikurangkan. Itu ya. Karena ini nggak ada, nggak perlu dikurangkan. Coba 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Dia nggak ada borrow out, berarti borrow in-nya juga nggak ada. 0 dikurangi 1 nggak bisa, borrow out-nya pinjem 1, berarti hasilnya 1. Nah, borrow out-nya ini masuk ke sini. Ini nanti digunakan untuk sini. Berarti ini 1 masuk sini ya, 1 dikurangi 1, 0. Terus, masuk ke sini 1, nggak ada borrow in, nggak ada borrow out, nggak ada borrow in. 1, enggak 0. 1 dikurangi 1, aduh kesemutan. 1 dikurangi 1, 0, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi hasilnya seperti ini. Itu. Sehingga gerbang logikanya bisa digambarkan seperti ini.
Ini difference-nya, ini borough-nya. Ini nanti diisi. Oke. Itu penjelasan tentang rangkaian aritmatika. Ada yang mau ditanyakan? Fungsi booleannya ini ya. Ini dan ini. Ada yang mau ditanya? Nah, karena kita sudah mencoba memahami rangkaian aritmatika, berarti saatnya saya share lembar kerja 2 ya untuk dikerjakan oleh kalian. Sudah saya share atau belum ya? Belum ya? Belum, Belum. Bu. Hmm, Nah, ini lembar kerja 2. Ini gampang banget sih menurut saya. Kalian cuma tinggal membuat di Proteusnya, mencocokkan dengan teori yang sudah dipelajari apakah hasilnya betul. Jadi ini biasa ada tujuan, ada dasar teori, ada tentang half adder. Ini ada tabel kebenarannya, nanti dicek apakah betul atau salah. Terus ini ada dasar teori tentang subtraktor juga. Terus ini alat dan bahan. Kemudian ini sudah saya buatkan contoh Proteusnya. Kalian tinggal membuat di Proteusnya, kemudian dirankan atau dijalankan apakah lampu sebagai outputnya ini menyala sesuai dengan logika rangkaiannya. Kemudian hasil pengamatannya ini masukkan ke dalam tabel pengamatan. Ya, saya tahu kalau ini pasti kalian udah paham secara teorinya hasilnya, tapi saya ingin kalian mencocokkan dengan hasil simulasinya apakah betul atau salah. Udah sedikit kan, jadi deadline-nya nggak banyak ya, cuman sedikit. Berarti seminggu cukup ya. Halo? Cukup, Bu. Oke. Kita harusnya selesai jam berapa? Oke, ini saya share di mana nih? Di grup atau di chat aja? Boleh di grup, Bu. Hmm. Oke, ada yang mau ditanya? Jadi memang materinya singkat. Ini silakan dikerjakan untuk kita harusnya selesai jam berapa sih? Jam 14.40, Ibu. 14.40. Nah, silahkan digunakan untuk mengerjakan lembar kerja 2. Pengumpulannya waktunya seminggu atau malam ini? Seminggu, Bu. Seminggu, Bu. Oke. Nanti dikumpulkan di spot ya, saya buka aksesnya. Nah, silahkan perkuliahannya dilanjutkan secara asinkronus, yaitu mengerjakan lembar kerja 2. Kemarin sudah disepakati bersama ya bahwa praktikumnya kita berarti di hari Senin ya, jam 1 sampai jam 3. Betul ya? Betul? Ya, Bu. Oke. Jadi berapa kelompok dan saya minta tolong di share yang ikut offline siapa saja? Praktikum offline. Ya Bu, nanti saya kasih data listnya.
Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Barang-barang buat praktikumnya apa aja Hmm, yang dibawa? sudah saya share di grup. Oh, yang Nah, itu. iya, terus nanti saya hari Minggu saya share job sheet untuk praktikum offline-nya. Saya susun dulu. Saya share nanti hari Minggu supaya kalian pelajari. Terus kalau komponen yang kurang apa? Ada yang sudah beli komponen? Kemarin saya ngobrol sama siapa? Teman-teman ya sebagian di Sama luar saya, Bu. sama Edwin. Nah, susah banget ngomong Edwin sama Edwin dan teman-teman. Jadi kemarin saya cuman menyanggupi kita masalahnya ada di Jatuh Daya ya, kita kekurangan Jatuh Daya ya, Edwin ya dan teman-teman. Iya, Bu, Daya. Ada 3 Jatuh Daya yang ready. Nah, satu lagi masih saya coba-coba, saya pastikan. Nanti Jatuh Dayanya bergantian. Nah, kalau komponen AC gimana? Udah pada beli semua atau gimana? Udah, Bu. Udah ya. Nanti kalau ada kekurangan coba sampaikan ke saya, mungkin bisa saya belikan kurangnya gitu. Itu ya, paling itu. Silahkan dilanjutkan mengerjakan lembar kerja 2 yang simulasi itu. Jadi mungkin bisa diakhiri ya kalau tidak ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Bu. Dulu Edwin. Untuk Jatuh Daya sendiri itu bagaimana, Bu? Maksudnya bagaimana? Ya, waktu itu kan kata ibu lagi nyari untuk alternatifnya yang warna biru itu, Ibu. Iya, lagi saya coba gitu. Oh iya, baik Ibu. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Ya, paling maksimalnya 4 ya, kalaupun itu berfungsi dengan baik. Jatuh dayanya 4. Makanya coba nanti list kelompoknya diberikan ke saya. Mungkin saya bisa bantu backup beberapa komponen yang saya rencana mau beli gitu. Saya mau belanja. Jadi barangkali sekalian bisa saya backup kurangnya. Saya pinjamkan nanti pas praktikum gitu. Itu ya paling. Mungkin gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau ya, nah gimana? Yang mau tanya nggak? Ibu, kalau misalnya, kan saya lihat nonton di video di YouTube gitu ya, itunya itu Jatuh Dayanya itu ganti pakai baterai gitu, kebanyakan itu gimana Ibu? Apa harus beli lagi? Ya coba saja, nggak apa-apa kalau misalnya pengen coba pakai baterai. Oh iya Bu. Di paling ada yang benar-benar itu tuh. Iya sih Jatuh Daya aja ya masalahnya ya. Yang lain dapat kan komponennya? Kalau yang beli, yang IC, resistor udah beli ya Edwin ya kemarin sama teman-temannya. Udah Bu. Oke, sip. Ya udah paling itu aja. Iya, Ibu sudah. Jadi nanti mungkin Senin kalau bisa langsung 2 job sheet nyampe nggak ya? Kalau misalnya nyampe nanti langsung mengerjakan 2 job sheet untuk gerbang logika dan rangkaian aritmatika nanti dicoba di satu pertemuan itu 2 praktikum gitu. Soalnya kan praktikumnya sebetulnya sederhana ya. Itu aja paling. Nanti job sheet-nya saya share di hari Minggu. Kayak gitu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri. Silakan perkuliahannya dilanjutkan secara asinkronus atau kegiatan belajar mandiri, mengerjakan lembar kerja 2. Itu ya. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.